Selamat datang di Wise Channel. Learn and love. Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang materi seputar bahasa Inggris, terutama materi-materi yang berhubungan dengan soal UTBK SBMPTN. Mudah-mudahan teman-teman bisa diterima di perguruan tinggi favoritnya ya. Amin. Nah, untuk sekarang materi yang akan kita bahas adalah materi tentang main idea and main topic. Ini ide pokok dan topik utama ya. Ini seperti sama padahal beda ya. Makanya di sini kita akan coba kupas tuntas tentang perbedaannya, lalu strategi menjawab soalnya ya, dan yang penting nanti di sini kita akan bahas contoh berikut analisisnya. Alright students, without any further ado, let's take a look at the difference first. Nah, ini dia perbedaan antara ide pokok dan topik utama. Ya, nah di sini bisa dilihat teman-teman semuanya, kalau ide pokok itu di sini berupa penjelasan atau sudut pandang penulis tentang topik. Nah, artinya ide pokok ini ya, itu dia menjelaskan topik, teman-teman. Ya. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena topik itu sendiri kan merupakan subjek dari sebuah bacaan. Artinya judul ya, jadi kesimpulan dari teks tersebut. Ya. Nah, di sini ide pokok dia merupakan keterangan atau penjelasan dari topik tersebut. Artinya mana yang lebih umum? Yang lebih umum tentunya adalah topik, ya. Dan yang lebih spesifik itu adalah main idea, seperti itu. Nah, ciri yang lain yang membedakan adalah main idea biasanya berupa klausa atau kalimat. Jadi redaksi kalimatnya biasanya lebih panjang, teman-teman. Sementara untuk main topic itu biasanya berbentuk kata atau frase. Nah, berarti lebih singkat ya redaksi kalimatnya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada contoh-contoh soal atau pertanyaan ya. Nah, untuk main idea biasanya statementnya berupa what is the main idea of the passage. Di sini main idea kata kuncinya ya. Passage itu adalah teks itu sendiri ya. Nama lain dari teks itu passage, teman-teman. Berikutnya ada primary idea, ini juga sama, menanyakan tentang ide pokok. Lalu ada which of the following best summarizes the author's main idea. Nah, ini kata kuncinya author's main idea. Jadi sama, ini menanyakan tentang ide pokok. Lalu berikutnya ada which of the following best expresses idea of the text. Nah, kata kuncinya adalah best expresses idea of the text. Nah, ini menanyakan tentang ide pokok ya, teman-teman. Tolong diingat kata-katanya. Ada redaksi kata yang lain, tapi biasanya ini yang sering muncul. Ya. Oke, berikutnya ke topik. Nah, kalau topik kan pertanyaannya biasanya what is the main topic? Lalu ada lagi what does the passage mainly discuss? Nah, kata kuncinya the passage mainly discuss. Oke, lalu what is the topic of the text above? Ya, nah ini nih. Ini kata kuncinya. Berikutnya, what is the text primarily concerned with? Nah, ini nih kata kuncinya. Ini. Berikutnya, the issue of the text. Nah, ini juga sama ya, pertanyaannya tentang topik, teman-teman. Dan in the text above, the writer deals with a topic on. Nah, kata kuncinya ini sih sebetulnya, with a topic on. Ya, sama ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Strateginya bagaimana untuk menjawab soal-soal ide pokok atau topik utama? Ya, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ide pokok dan topik utama itu sebetulnya berbeda ya. Berbeda, kalau ide pokok lebih spesifik, kalau topik lebih umum. Tapi secara kesimpulan, secara bentuk mencari jawaban, itu sebetulnya sama saja teman-teman. Di sini ada 4 langkah yang bisa kita lakukan ya untuk menjawab soal main idea and main topic ya. Oke, disimak ya keempat langkahnya. Jadi ini berupa tahapan-tahapan, teman-teman bisa melakukan analisis ya, scanning nanti. Mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama, teman-teman harus membaca kalimat pertama setiap paragraf. Nah, ini kata kuncinya nih. Sebetulnya bukan kalimat pertama aja sih ya, kalimat pertama istilahnya awal-awal gitu ya, awal-awal teks teman-teman baca, lalu teman-teman bisa nanti simpulkan di sana ya ide pokok dan topik utamanya. Biasanya munculnya di bagian itu teman-teman. Ya, oke. Jadi sekali lagi baca kalimat pertama setiap paragraf. Baik, berikutnya trik yang kedua adalah kalau misalkan trik yang pertama ini teman-teman masih blank ya, masih bingung nih apa yang harus dilakukan, sepertinya masih belum ada petunjuk, maka teman-teman bisa mencari di bagian kalimat akhir teks tersebut. Ya, jadi tadi selain kalimat awal, teman-teman juga bisa membaca kalimat akhirnya, sebab seringkali justru ide pokok dan topik itu berada di kalimat akhir. Ya, oke. Kan teks itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada yang teks sifatnya deduktif. Deduktif itu kesimpulannya selalu ada di awal. Nah, itu yang paling umum tuh ya. Lalu yang kedua ada induktif. Nah, kalau induktif itu biasanya ada di akhir kesimpulannya. Dan bisa juga teks itu gabungan dari keduanya, ada deduktif dan induktif, ya. So, we'd better be careful when reading the text, ya. Hati-hati lihat teksnya kira-kira di awal atau di akhir. Nah, jadi tadi trik yang kedua, kita juga harus baca kalimat terakhir teks tersebut. Kalau muncul kesimpulannya, maka bisa jadi itu jawabannya ya. Nah, berikutnya ke trik yang ketiga di sini ya, teman-teman. Kita harus merangkum atau mengetahui maksud dari teks yang kita baca. Nah, ini kalau mentok juga nih ya di trik yang kedua, maka yang ketiga ini kita harus baca kalimat awal di setiap paragraf, teman-teman. Ya, jadi baca kalimat awal di setiap paragraf, lalu kita simpulkan nanti, ya. Kita simpulkan mana yang paling menggambarkan keseluruhan paragraf tersebut. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ini kalau kita mentok ya, nggak ketemu nih. Nah, ini bisa kalimat pertama, kalimat terakhir, atau gabungan keduanya yang tadi saya maksud ya. Oke, dan last but not least ya, strategi yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan dengan opsi jawabannya ya. Jadi kita cocokkan nih opsi ABCD-nya mana yang pas untuk dijadikan jawaban. Ya, biasanya ketahuan setelah kita melakukan tahapan-tahapan analisis ini, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dong, pasti ya. Good. Oke, wise learners ya. Saya panggil kalian semuanya wise learners ya, karena mudah-mudahan nih semuanya menjadi bijak dan berhasil ya dalam mengerjakan soal UTBK. Oke, dan yang penting lulus ya pastinya ya. Oke. Good. Berikutnya. Nah, ini dia. Kita akan coba menganalisis contoh kalimat nih. Ya.
contoh paragraf di sini ya, bukan kalimat. Nah, di paragraf ini biasanya kita diminta untuk menentukan ide pokoknya atau topiknya ya. Biasanya kan ada pertanyaan misalkan, what is the main idea of paragraph 1? Kayak gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan analisis di sini teman-teman. Atau misalkan, what is the topic of the text? Nah, ini kebetulan teksnya cuma satu paragraf nih. Ya, nah kita tentukan nih teman-teman. Tadi kita sudah belajar bahwa untuk ide pokok ya, itu kata kuncinya selalu ada di paragraf pertama. Biasanya ini yang digarisbawahi teman-teman, itu adalah ide pokoknya ya. Jadi mulai dari kata Borobudur ya, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. Is bla 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 sampai Indonesia. Itu kata kuncinya ya teman-teman ya. Titik. Itu adalah ide pokoknya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat. Lalu untuk topik utama atau topik ya, itu dia biasanya ada di awal juga ya, tapi untuk lebih jelasnya kalau di dalam satu paragraf atau teks kita lihat mana yang paling sering banyak diucapkan ya, the most commonly spoken keywords ya. Di sini ada kata kuncinya nih, di sini nih kata kuncinya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan kita ngomongin tentang Borobudur Temple, right? Ini. Dan kebetulan di kalimat itu juga kata kuncinya membicarakan tentang Borobudur Temple. Ya, jadi kemungkinan besar topik utamanya tentang Borobudur Temple gitu. Ganti warnanya supaya lebih cerah ya. Nah, ini nih. Okay. So, the conclusion for the main topic here is Borobudur Temple. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah Borobudur Temple. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Pasti dong. Ya, sekarang sudah lebih jelas ya. Topiknya tentang Borobudur Temple, ide pokoknya tentang Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resorts in Indonesia. Itu jawabannya. Nah, di sini saya agak lupa ini soal UTBK tahun berapa ya, soal SNMPTN 2011 kalau nggak salah. Ya, jadi kurang lebih setiap tahun itu soalnya selalu sama ya bentuk pertanyaannya. Nah, makanya di sini kalau teksnya beda nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu trik menjawab soalnya nih. Oke, karena di sini pertanyaannya tentang best states the topic of the text, berarti kita disuruh menebak topik dari teks ini ya. Nah, ingat tadi triknya teman-teman, trik ide pokok dan topik itu sama ya kurang lebih. Caranya gimana tadi? Kita lakukan analisis dulu ya di paragraf pertama. Nah, kita garis bawahi dulu deh sampai sini. Nah, kita coba dulu baca di sini ya. Statementnya kita coba nih ya. The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes. Jadi ini menanyakan tentang penyebab yang paling umum terjadinya tsunami adalah gempa bumi bawah laut. Artinya fokusnya pada penyebab terjadinya tsunami. Kenapa tsunami itu muncul? Nah, ya. Itu pasti ide pokoknya nih ya. Ini ide pokoknya. Ya, ide pokok dari keseluruhan teks nih kayaknya nih ya, tidak hanya satu paragraf ini saja. Kalau kita mau analisis, kita lihat langsung ke jawaban, ada nggak yang sama gitu, ada nggak causes of tsunamis di sini.
Kayaknya masih belum ada ya, tapi kata kuncinya sepertinya lebih ke tsunami-nya di sini teman-teman. Di sini ada tsunami ya. Nah, ini udah bisa jadi kata kunci nih. Yang B ada nih ya, magnitude of tsunamis, ini juga mungkin jadi jawabannya. Lalu yang C juga ada ya, tsunamis in the Indian Ocean. Nah, yang D, series of huge plates on Earth, itu tidak disebutkan di sini. Maka kita bisa skip bagian ini teman-teman. Ya, itu bukan jawabannya. Nah, kenapa? Karena ya tidak ada kata kunci itu, tidak ada kata kunci tsunamisnya tadi. Oke, nah di sini juga yang E kita bisa coret karena tidak membicarakan tentang litosfer dan astenosfer teman-teman. Oke, jadi jawabannya antara A, B, dan C. Nah, untuk lebih meyakinkannya lagi, tadi kita langsung ya, kalau stuck di trik yang pertama, kita langsung beralih ke trik yang kedua, yaitu apa? Membaca kalimat-kalimat terakhir di paragraf terakhir. Nah, kita bisa baca dari dua kalimat terakhir mungkin, misalkan dibaca di sini nih. This is the birth of a tsunami, ya, terus nah, oke. Nah, coba sekarang sudah ada dua paragraf ya yang kita analisis, paragraf awal dan paragraf akhir. Nah, di sini nih. Kita lihat ada nggak di statement ini yang mendukung statement di awal di sini ya. Lalu kita bisa hubungkan dengan opsi ABCD-nya. Nah, teman-teman, di kalimat ini ada kalimat yang menyatakan bahwa ya, this is the birth of tsunami. Inilah proses terjadinya atau lahirnya tsunami. Lahirnya tsunami artinya ada nggak di opsi ABCD ini? Kalau ada, kemungkinan besar itu jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena ini mendukung statement yang dibaca di awal kalimat. Di awal kan tadi menanyakan tentang penyebab yang paling umum terjadinya tsunami. Penyebab terjadinya tsunami. Nah, di sini di kalimat akhir ini disebutkan lahirnya tsunami. Artinya mendukung ya, supporting the idea, right? Nah, maka bisa jadi kalau ada pernyataan ini, jawabannya mengarah ke sana, teman-teman. Karena udah ada di sini ya, the birth of tsunami, dan kemudian di sini ada opsi the birth of tsunami. Jangan panjang lebar lagi untuk memikirkan jawabannya, teman-teman. This is the correct answer. For sure, ya, pastinya nih. Oke, mana ini warnanya nih? Yang hijau aja ya. Jawabannya itu, teman-teman. Wise learners gimana? Sudah semakin tercerahkan ya? Mudah-mudahan. Oke. Berikutnya kita ke contoh soal yang lain. Nah, oke. Ini soal SBMPTN tahun lupa lagi ya. Saya harusnya ngasih catatan di sini ya. Tahun pelaksanaan ujiannya nih. But that's okay, nggak apa-apa ya. Ini adalah soal beberapa tahun ke belakang lah ya. Oke, kita akan coba lihat pertanyaannya dulu. What is the main idea of paragraph 1? Nah, ini lebih mudah ya teman-teman ya, karena kita diminta untuk mencari ide pokok dari paragraf ke-1. Nah, paragraf ke-1 berarti kita tinggal fokus kemana teman-teman? Kita tinggal fokus ke sini aja, ya. Nah, ini kan, nah ya. Oke, jadi kita tidak usah baca semuanya nih teman-teman. Oke, mohon maaf ya. Oke, karena ini fokusnya pada paragraf pertama, maka kita sekali lagi bisa pakai trik yang tadi kita bahas. Teman-teman langsung saja fokus ke kalimat pertama. Nah, saya garis bawah ya. Oke. Nah, kita baca di sini ya. Although photography was first made public in 1839, the theory behind the principles of the medium begins with Aristotle's description of how light waves behave
when projected through a small aperture. Nah, ini kata kuncinya nih, kira-kira apa nih? Ini ngomongin fotografi tentunya ya, teman-teman ya. Pastinya. Nah, ini ada fotografinya memang gitu ya. Ups, ganti warna ya, kok jadi warna hijau sekarang. Oke, fotografi. Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Teori dibalik prinsip ya. Itu dimulai ketika ya Aristoteles itu berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana arus cahaya itu diproyeksikan melalui sebuah alat yang kecil gitu ya. Di sini disebutkan kayaknya ini proses awal mula fotografi gitu kan ya, ditemukan oleh Aristoteles. Nah, di paragraf 1 ini, di kalimat pertamanya fokusnya membicarakan tentang itu. Nah, untuk kalimat berikutnya ya, this is fundamentally the description bla 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 dan seterusnya, itu disebutnya supporting idea. Jadi ide pendukungnya. Ide yang mendukung penjelasan ini. Oke. Jadi teman-teman bisa abaikan sebetulnya bagian ini nih. Kita fokusnya di awal kalimat dulu. Di awal kalimat kita hubungkan dengan opsi ABCD-nya mana yang ada kata kunci ini. Coba teman-teman dicek. A, ada nggak nih kata kunci yang tadi kita bahas? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, ini bisa di-skip teman-teman. Nah, sekarang yang B. Aristotle discovered the wonder of light waves. Nah, perhatikan di sini ada kata kunci light waves. Dan di sini juga ada. Lalu di sini ada Aristoteles. Di sini juga Aristoteles ada. Kemungkinan besar ini, kalau kita prediksi ini jawabannya. Oke, kita tandain ya. Nah, berikutnya yang C. Alhazen dan Francis Bacon were dark room inventors. Ini ada keterangannya tentang Francis Bacon ya. Cuma sekali lagi dia ada di supporting idea teman-teman. Nah, sama Alhazen ya, dan tidak disebutkan. Oh, di sini ada nih darkened room with a small opening. Ya, oke. Ini kurang pas ya karena para penemu ruang gelap di sini ya. Oke, ini salah teman-teman. Yang D, camera obscure used to be enormous. Di sini ada penjelasannya. Tapi sekali lagi ini adalah supporting idea teman-teman, jadi bisa dicoret. Kemudian the Middle Ages juga tadi kalau nggak salah ada nih, di mana ya Middle Ages? Oh, ini nih. Nah, ini ngomongin tentang Alhazen juga dengan Francis Bacon. Nah, ini juga sama nih teman-teman, bukan membicarakan tentang ini. Karena yang mendukung di kalimat pertama, paragraf pertama itu yang ini nih, Aristotle's description of how light wave behave. So, I guess we have known the answer. The conclusion goes to, jawabannya adalah apa teman-teman tadi? Iya, jawabannya adalah B ya. Oke, good. Gimana? Sudah semakin tercerahkan lagi ya? Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini nih menarik nih. Ini soal TBK tahun berapa lagi nih? Harus dicek nanti ya. Supaya teman-teman bisa mencari referensinya nanti ya. Oke. Good. Langsung kita baca lagi ya pertanyaan ini. Which of the following best expresses the main idea of the text? Nah, kata kuncinya the main idea of the text. Oke, ide pokok. Nanti kita baca dulu kalimat pertama tadi ya. Kalimat pertamanya dimulai dari kata scientist, ya, fountain of youth. Nah, berarti kata kuncinya kita baca ya. Scientists are as obsessed with the question of why the super old survive and thrive as Ponce de Leon, kayak bahasa Prancis nih. Ponce de Leon was to find the fountain of youth. Nah, ini kata kuncinya nih ya teman-teman, membicarakan tentang
Fountain of Youth, ya. Rahasia awet muda nih ya. Jadi gimana caranya supaya awet muda? Jadi ilmuwan berusaha untuk mencari itu. Oke, kira-kira ada nggak yang berhubungan dengan awet muda di sini? Coba. Population of the elderly people is increasing. Apakah itu yang dibicarakan di kalimat pertama? Bukan kayaknya ya. Oke, bukan. Terus yang B, elderly people cluster in particular parts of the world, juga tidak ya di kalimat ini ya. Oke, gini aja deh ya supaya lebih meyakinkan lagi, kita coba lihat di kalimat terakhir ya teman-teman ya. Nah, kalimat-kalimat terakhir bisa baca di sini nih. Nah, gitu ya analisisnya, awal dan akhir nih kalau kita ngeblank nih. Nah, ini kita baca di sini nih ya. In fact, they do not, and the average difference convinced the scientists that only about 20% to 30% of how long we live is genetically determined. The dominant factor is lifestyle. Oke, maksud dari pernyataan akhir ini bahwa para ilmuwan itu menyimpulkan bahwa sekitar 20-30% itu ditentukan oleh genetik keturunan. Ya, jadi 20-30%. Nah, sisanya gimana? Nah, sisanya itu the dominant factor is lifestyle. Gaya hidup ternyata teman-teman yang mempengaruhi seseorang itu panjang umur atau tidak. Nah, coba kita simpulkan di kalimat awal dan kalimat akhir ini, kira-kira ada nggak di opsi ABCD ini? Nah, tadi yang A kayaknya bukan ya. Kayaknya bukan. Ini kita bisa coret, karena tadi bukan membicarakan tentang populasi para orang tua yang semakin meningkat ya. Bukan itu jawabannya. Lalu yang B, ini juga ngomongin cluster, bukan ya. Yang C, biological factors influence mental and physical health. Di sini kalau kita baca kalimat awal dan akhir itu tidak ada keterangan tentang ini ya. Mungkin biological factor tadi ada nih yang genetically determined, yang ini nih. Cuma kan itu salah satu bagian aja. Ya, jadi ini kurang tepat juga. Nah, yang D, genes and lifestyles are essential for a long lifespan ya. Di sini kata kuncinya long lifespan. Ya, rentang usia seseorang yang panjang gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa genetik ya dan gaya hidup itu sangat penting untuk menjaga umur yang panjang. Nah, ini kira-kira mendukung nggak statementnya nih? Kalau kita lihat di sini Fountain of Youth ya, itu kan rahasia supaya kita bisa awet muda. Lalu di kalimat ini disebutkan bahwa faktor genetik dan faktor gaya hidup adalah yang paling dominan, terutama faktor gaya hidup ya di sini ya. Oke, jadi bisa jadi ini jawabannya. Yang E, several biological factors are at work affecting lifespan. Nah, di sini bukan several biological factors, mungkin satu ya tadi ya yang genetically determined ya, tapi bukan several gitu. Artinya itu kurang pas jawaban yang E nih. Kayaknya ada faktor gaya hidup kan di sini ya, itu bukan faktor biologis. Jadi kita bisa coret yang bagian ini dan the answer goes to D ya. Oke, sepakat? Nah, ini nih, wah, ini ada judulnya nih, soal UTBK tahun 2019. Nah, tantangan buat teman-teman nih ya. Coba, kalau teman-teman udah tahu trik menjawab soal ini, maka mudah nanti ya UTBK nih. Soal bahasa Inggris bisa lulus nanti ya. Oke, yuk kita baca. What is the main idea of the passage? Kata kuncinya ide pokok dari teks itu. Oke, gimana triknya tadi? Kita baca kalimat awal teks itu ya, kalimat-kalimat awal. Oke, nah dari sini aja.
Atau mau lebih jelas bolehlah ya satu kalimat lengkap, bukan satu kalimat, satu paragraf lengkap ya, karena ini paragraf pertama ini lebih singkat, nggak apa-apa kita baca sampai sini. Okay, let's read. The use of narcotics and illegal drugs doesn't merely have an impact on mental and behavioral disorders. Even worse, drugs damage the heart and can lead to death. The effects of drugs on the heart vary, ranging from mild, severe, to death. Nah, di sini kata kuncinya, teman-teman ya, ngomongin tentang penggunaan narkoba ya. Narkotik dan obat-obatan terlarang di sini ya. The use ini nih, of narcotics and illegal drugs itu berdampak ya di sini ya pada mental dan perilaku ya. Jadi penyimpangan perilaku dan mental, bahkan lebih buruk ya. Jadi penggunaan narkoba itu ternyata tidak hanya menyerang mental dan perilaku, itu lebih buruk ternyata pada kesehatan di sini. Drugs damage the heart and can lead to death. Bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Ya, dan ini disebutkan tadi ya, dampaknya itu bermacam-macam, mulai dari yang sedang, parah, bahkan hingga kematian. Nah, dari satu paragraf ini kita bisa simpulkan bahwa ide pokoknya kemungkinan besar membicarakan tentang narkoba tadi, betul? Terutama dampak positif atau negatif ini. Negatif ya, karena tadi bisa menyebabkan kematian di sini. Oke, nah sekarang kita coba lihat opsi ABCD-nya. Nih, yang A, the use of narcotics and illegal drugs and its beneficial effect. Garis bawahi kata beneficial-nya, teman-teman. Beneficial itu ada yang tahu apa artinya? Beneficial itu artinya advantage ya, teman-teman. Artinya manfaat. Sedangkan di sini bukan membahas tentang manfaat, teman-teman ya. Justru bahayanya nih. Jadi ini salah nih yang A nih, coret ya, nggak nyambung. Lalu yang B, type of narcotics and illegal drugs. Nah ini juga salah ya, karena bukan ngomongin tentang tipe-tipenya. The danger of using drugs towards human body. Ini kurang disebutkan topiknya secara jelas, kan topiknya tadi the use of narcotics and illegal drugs. Sementara di sini tuh using drugs saja. Ini umum nih, nggak jelas nih ya. Oke, obatnya kan bisa saja obat generik ya. Ini jadi salah nih. Kalau yang D, the negative impacts of using narcotics and illegal drugs towards human heart. Nah, di sini tadi udah garis bawah ini ada kata heart, kata kuncinya ya. Oke, lalu ada tadi ngomongin tentang negatif. Iya ya, betul negatif ya. Walaupun tidak disebutkan di sini, tapi secara implisit di sini jelas ya, yang menyebabkan kematian itu pasti dampak negatif. So this can be the answer. Ada impact-nya tadi, dan ini kata kuncinya nih, narcotics and illegal drugs ya. Oke, jadi bisa jadi ini jawabannya nih. Yang E, types of drugs and their effects on our health. Bukan ya, ini nggak membahas tentang ini nih. Mungkin ada di paragraf yang lain ya, di pertengahan ya, dan itu sifatnya supporting idea, teman-teman ya, bukan ide pokoknya. So, we come to a conclusion. The answer for this question is D ya, teman-teman. Sepakat ya? Oke, gimana? Sudah semakin mantap dalam menjawab soal-soalnya? Tidak ragu lagi ya? Oke, kalau begitu kita cukupkan pembahasannya sampai di sini ya, teman-teman. Karena di next page ini kemungkinan besar ya, di end, teman-teman ya. Oke, jadi ini saran dari saya buat semuanya ya. Keep learning guys, cause practice makes perfect. Ya, bisa karena biasa ya. Untuk lebih jauhnya lagi, nanti saya bisa share soal-soal seputar materi main idea and
topics. Yeah. So I'll see you again next time. Ya, sampai jumpa dan stay healthy and stay fit. Stay at home. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a wise learners.